Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri. Hari ini kita akan meneruskan materi kita mengenai listrik dinamis. Terakhir baru kita sampai menjelaskan jembatan Wheatstone. Nah, sekarang materi listrik dinamis yang akan kita pelajari adalah hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff, kemudian energi dan daya listrik. Pertama kita belajar dulu mengenai hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff ini berkaitan dengan arus yang masuk dan keluar dari suatu titik percabangan. Nah, menurut Kirchhoff, dia mengatakan jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Atau secara matematika, kita menuliskannya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau dengan cara membacanya, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Untuk lebih mudahnya, saya kasih contoh soalnya seperti ini. Tentukan nilai kuat arus I dan arahnya dari gambar ini. Kamu lihat ya, ini ada arus 8 ampere, 4 ampere, 5 ampere, dan I. Nah, I ini yang kita cari. Berapa nilainya dan kemana arahnya. Jadi nilai dan juga arah yang ditanyakan di sini. Langkah pertama, karena ini pada titik percabangan, maka kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Kita tulis dulu rumus dari hukum 1 Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk kita lihat dari gambar ini, yaitu ada arus 8 ampere sama 4 ampere. Ini masuk nih, ya, masuk. Sedangkan yang 5 ampere dia arahnya adalah keluar. Nah, sehingga bisa kita tuliskan yang masuk 8 ditambah 4, yang keluar adalah 5. Ditulis jadi 5. Nah, kalau kita jumlahkan 8 tambah 4 12, itu sama dengan 5. Nah, sedangkan menurut teori jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti supaya sama, yang 5 ini harus ditambah dengan yang I. Makanya I itu berarti kesimpulannya arahnya adalah keluar dari titik P, titik percabangan P, ya, keluar titik percabangan P. Sehingga kalau kita tulis rumusnya ini, 8 tambah 4 akan sama dengan 5 ditambah I. 8 tambah 4 12 sama dengan 5 plus I. Berarti I sama dengan 5-nya positif kan, dipindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. 12 dikurang 5, I-nya sama dengan 7 ampere. Dan posisi I ada di keluar, sehingga jawabannya 7 ampere keluar dari titik P. Nah, itu contoh hukum 1 Kirchhoff. Berikutnya mengenai hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini agak panjang ya. Caranya kalau untuk rangkaian yang 2 loop, jadi nanti ada rangkaian 1 loop, ada rangkaian 2 loop. Nah, yang susah itu rangkaian 2 loop karena kita harus menggunakan persamaan eliminasi untuk penyelesaian soal-soalnya. Sekarang kita bahas mengenai hukum 2 Kirchhoff itu. Hukum 2 Kirchhoff itu berbunyi pada rangkaian tertutup jumlah gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Kalau di buku-buku, rumus hukum 2 Kirchhoff ditulis dengan persamaan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, namun di sini untuk mempermudah pemahamannya, saya menuliskan hukum 2 Kirchhoff dengan persamaan sigma V sama dengan sigma IR, ya. Dan sigma V sama dengan sigma IR. Dengan aturannya seperti ini. Kalau ada arus masuk ke yang pendek itu berarti yang negatif, ya. Keluar di yang panjang itu yang positif, maka V-nya bertanda positif atau tegangannya bertanda positif. Ingat, kalau ada arus keluar di bagian yang panjang, maka V-nya bertanda positif. Sedangkan kalau ada arus keluar di bagian yang pendek, maka V-nya akan bertanda negatif. Nah, inilah aturan kita menggunakan rumus sigma V sama dengan sigma IR persamaannya. Berikutnya, contohnya. Nah, contoh ini adalah contoh untuk rangkaian 1 loop, jadi lebih mudah. Contohnya, kuat arus yang mengalir pada rangkaian di samping adalah titik. Nah, dari gambar ini kita mau menghitung berapa kuat arus yang mengalir. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikan soal rangkaian hukum 2 Kirchhoff, ya, kita harus menggambar perkiraan arah arusnya. Nah, bagaimana cara kita memperkirakan arah arus? Seperti ini langkahnya.
perkiraan arus kita buat supaya sumber tegangan itu bernilai positif jumlahnya. Kan tadi sudah jelaskan, kalau arus keluar dari bagian yang panjang, maka V-nya bertanda positif. Sedangkan kalau keluar dari yang bagian yang pendek, maka V-nya bertanda negatif. Kalau kita bikin perkiraan arus searah putaran jarum jam, misalkan seperti ini saya buat searah putaran jarum jam. Berarti kan nanti ini keluar yang 20-nya nilainya positif. Kenapa? Karena arusnya keluar di bagian yang panjang. Ngalir lagi arus ke sini, keluar di bagian yang panjang lagi, maka V-nya bertanda positif 5-nya. Keluar lagi bertanda negatif di sini karena yang keluar adalah yang pendek, yang min 15 berarti di sini. Yang ini juga negatif jadi min 5 karena keluar di bagian yang pendek. Nah, kalau kita jumlahkan seluruhnya ternyata hasilnya positif. Lalu bagaimana kalau arah arusnya kita balik jadi berlawanan arah dengan jarum jam? Maka nanti hasilnya akan negatif. Nah, kita usahakan jumlah arusnya bertanda positif. Jadi arahnya kita buat searah dengan putaran jarum jam supaya nanti nilainya positif ya, supaya perkiraan arah arusnya nilainya jadi positif, maka kita bikin arah arusnya searah dengan putaran jarum jam. Oke, kita tulis dulu persamaan hukum 2 Kirchhoff-nya. Sigma V sama dengan sigma IR. Jumlah tegangannya atau sigma V tadi kita mulai dari angka 20 dulu, keluar masuk dari yang pendek, keluar di yang panjang, maka 20-nya bertanda positif. Kemudian ngalir lagi arusnya, keluar di bagian yang panjang 5, maka 5-nya bertanda positif. Ngalir lagi di 15 ini keluar di bagian yang pendek, maka 15 itu nilainya jadi negatif atau saya tulis jadinya minus 15 seperti yang ada di sini min 15. Kemudian ini keluar lagi di bagian yang pendek ya, maka V-nya bertanda negatif min 5 sama dengan I dikali R. I ini yang kita cari, R ini adalah jumlah hambatan seluruhnya. Kita jumlahkan 1 ohm tambah 1 ohm tambah 1 ohm tambah 2 ohm. Kita jumlahkan semuanya. Nah, ini 20 tambah 5 dikurang 15 dikurang 5 hasilnya adalah 5 sama dengan 5I. Maka I-nya sama dengan 5 bagi 5, 1 ampere. Nah, itu penerapan menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian 1 loop, lebih mudah. Nah, akan lebih sulit kalau rangkaiannya itu ada yang 2 loop ya. Contohnya seperti ini. Dari gambar di atas, besar kuat arus I1, I2, dan I3 adalah titik-titik. Untuk penyelesaian yang rangkaiannya 2 loop, jadi loop itu artinya lintasan ya, ini lintasan pertama, ini lintasan yang kedua. Jadi arah untuk loop 1, arah arusnya seperti ini. Ini arah loop 1. Sedangkan arah loop 2, arah arusnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai I1, I2, dan I3. Nah, pembahasannya kita lihat di sini. Nah, langkahnya, tadi kita sudah menggambar arah arusnya ya. Pertama, dari titik percabangan yang ada di atas ini, yang saya gerakan dengan kursor ya, ini ada I1, ada I3, ada I2, yang ini I2-nya, yang ke bawah ini adalah I3. Nah, ternyata I3 ini yang arahnya ke bawah adalah gabungan dari I1 dengan I2, karena I1 ditambah I2 itu menjadi I3. Sehingga saya tulis I1 plus I2 sama dengan I3 sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Atau kalau saya tanyanya I2, ini menjadi I3 dikurang I1. Selanjutnya kita lihat loop pertama dulu. Kita lihat loop pertama yang arahnya seperti gerakan di kursor ini. Ini namanya loop 1 atau lintasan pertama. Untuk loop 1 diterapkan hukum 2 Kirchhoff, sigma V sama dengan sigma IR. Kita lihat arah arusnya ini keluar di bagian yang panjang, maka V-nya bertanda positif 10. Sama dengan arusnya di sini ada I1. Hambatan yang dilalui oleh I1 adalah 10 ohm aja. Sehingga jadinya I1 dikali 10 ditambah nanti ngalir ke sini kan berubah jadi I3 nih. Hambatan yang dilalui oleh I3 adalah 40 sehingga ditambah I3 kali 40 sama dengan 10 sama dengan 10 I1 ditambah 40 I3. Kita sederhanakan. Kita bagi dengan 10 sehingga hasilnya 10 bagi 10 1, 10 bagi 10 lagi I1, 40 bagi 10, 4 I3. Nah, ini kita buat sebagai persamaan pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya kita lihat loop 2. Nah, loop 2 sama kayak tadi pada loop 1. Kita tulis dulu rumusnya. Sigma V sama dengan sigma IR. Kita lihat arah arus loop 2. Nah, ini arahnya keluar di bagian yang panjang, maka V-nya bertanda positif. Sehingga di sini 20 sama dengan arus I2 ini, hambatan yang dilalui oleh I2 itu adalah yang 20 ohm. Sehingga jadinya I2 dikali dengan 20
ditambah ngalir ke sini jadi I3 nih. I3 dikali dengan 40. Nah, 20 sama dengan 20I2 ditambah 40I3. Kita sederhanakan, saya bagi dengan 20. Sehingga hasilnya 1 sama dengan I2 ditambah 2I3. Nah, nilai I2 ini akan kita ubah. Dapat dari mana mengubahnya? Didapat dari persamaan pertama yang kita dapatkan, bahwa I2 sama dengan I3 dikurang I1. Jadi kita ganti I2-nya sama dengan I3 dikurang I1. Kita substitusi ke sini, ke I2-nya. Sehingga 1 sama dengan I3 dikurang I1 ya. Jadi I2-nya udah berubah menjadi I3 dikurang I1 ditambah ini 2I3. Sehingga ini I3 ditambah I2I3. Jadinya 3I3 min I1. Dan kita dapatkan persamaan yang kedua. Kemudian persamaan pertama dengan persamaan kedua kita gabung, kita eliminasi untuk mencari nilai I3-nya misalkan. Persamaan pertama saya tulis dulu, 1 sama dengan I1 tambah 4I3. Persamaan kedua saya tulis 1 sama dengan, ini min I1 saya taruh di posisi depan. Ya, min I1 ditambah dengan I3, kan sama saja. Kemudian kita eliminasi, kita jumlahkan, ditambah. Jadi I1 ditambah min I1 habis. 1 tambah 1, 2, 4I3 tambah I3 itu jadinya 7I3. Sehingga kita dapatkan nilai dari I3 itu sama dengan 2/7 ampere. Nilainya positif ya. Kemudian kita mau menghitung berapa nilai dari I1 ya. Kita masukkan ke salah satu persamaan di atas untuk menghitung I1, karena I3 kita sudah dapat yaitu 2/7 ampere dengan menghitung I1-nya. Misalkan saya ambil persamaan paling atas yaitu I1 sama dengan I1 tambah 4I3. Saya tulis di sini. Kemudian kita substitusi angka-angkanya. 1 sama dengan I1 ditambah 4 dikali I3-nya tadi adalah 2/7. Kalau kita kalikan 4 dikali 2 8, jadi 8/7. 1 sama dengan I1 ditambah 8/7 sama dengan I1-nya dapatkan 1 dikurang 8/7 atau hasilnya minus 1/7 ampere. Tanda negatif tidak masalah karena hanya menunjukkan arah. Artinya arah yang kita gambar, arah arusnya yang 1/7 ampere, ini kan nilai dari I1 ya. I1-nya 1/7 harusnya berlawan dengan arah arus yang kita gambar. Berarti arah arusnya itu yang sebenarnya adalah berlawanan arah dengan putaran jarum jam pada loop yang pertama seperti itu. Kemudian kita hitung nilai I2-nya. I2 itu kita bisa dapat dari persamaan ini. I2 kan sama dengan I3 dikurang I1. Nah, sehingga I2 sama dengan I3 dikurang I1, kita substitusi nih rumusnya. I3 adalah 2/7 ya, 2/7 dari sini. Sedangkan I1 tadi min 1/7. Kita kurangin, ini jadi plus, jadinya 3/7 ampere. Nah, itu cara kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian 2 loop seperti itu. Berikutnya mengenai energi listrik, setiap lampu atau hambatan yang dilalui oleh arus pasti akan menghasilkan panas, sehingga bisa dikatakan bahwa listrik itu menghantarkan energi. Nah, untuk menghitung energi listrik secara umum, rumus yang digunakan yang pertama adalah W sama dengan Q kali V. Q-nya adalah muatan, V-nya potensial. Nah, dari rumus W sama dengan Q kali V ini akan didapatkan 3 rumus berikutnya. Jadi saya rangkum saja. W sama dengan V kali I kali T, V-nya tegangan, I-nya kuat arus, T-nya waktu. W sama dengan I kuadrat kali R kali T, I-nya kuat arus, R-nya hambatan, T-nya waktu, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T, T-nya adalah waktu. Nah, ini 3 rumus untuk menghitung energi listrik ya. Dimana W-nya adalah energi listrik, satuannya joule, V-nya tegangan, satuannya volt, I-nya kuat arus, satuannya ampere, R-nya hambatan, satuannya ohm, T-nya waktu, satuannya sekon. Mengenai daya listrik, apa sih daya listrik itu? Daya listrik itu adalah energi yang mengalir tiap satuan waktu, itu namanya daya listrik. Untuk menghitung daya listrik secara umum menggunakan rumus P sama dengan W dibagi T, di mana W-nya adalah energi listrik, yang satuannya adalah joule, T-nya adalah waktu, satuannya sekon, P-nya adalah daya, ya satuannya watt. Dari rumus W sama dengan T, itu bisa kita turunkan 3 rumus baru untuk menghitung daya, yaitu P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, P sama dengan V kuadrat per R. Oke, untuk lebih mudah memahaminya, saya kasih contoh soalnya seperti ini. Sebuah lampu bertuliskan 50 watt 220 volt dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt. Daya yang diserap lampu adalah titik-titik.
Daya pertama P1 50 watt, tegangan V1 220 volt, tegangan V2 110 volt. Berapa daya yang diserap oleh lampu? Nah, untuk menghitungnya, tadi saya sudah menginformasikan bahwa salah satu rumus daya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Artinya, kalau ditanya R, itu rumusnya jadi V kuadrat per P. Nah, di sini lampunya ketika dihubungkan dengan tegangan 110 volt, sama lampunya itu juga. Artinya, kedua lampu pada keadaan 1 dan 2 hambatannya sama. Sehingga kita tulis hambatan R1 sama dengan R2. Nah, R itu kan rumusnya V kuadrat per P, sehingga ini R1 jadinya V1 kuadrat per P1, sama dengan R2 menjadi V2 kuadrat per P2. Selanjutnya, saya geser nih, P1 saya naikkan ke atas, ya. Sedangkan V2 kuadrat saya taruh di bawah, sehingga jadi seperti ini. V1 kuadrat per V2 kuadrat sama dengan P1 per P2. Ini kan sama-sama kuadrat. Kita keluarkan kuadratnya menjadi V1 per V2 dikuadratkan sama dengan P1 per P2. Barulah kita substitusi angka-angka dan nilai-nilainya. V1 tadi nilainya adalah 220 volt, sedangkan V2-nya 110. Kita kuadratkan sama dengan P1 50 per P2. Nah, 220 per 110 itu kan nilainya 2. 2-nya jangan lupa dikuadratkan di sini. 2 pangkat 2 sama dengan 4, sama dengan 50 per P2. Berarti P2 sama dengan 50 per 4, atau 25 per 2 kalau kita sederhanakan. Kalau kita bagi 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 watt. Jadi daya yang diserap oleh lampu tersebut adalah 12,5 watt. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.